Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait materi dari bab 10 mengenai temuan dan mendokumentasikan bukti. Saya sendiri Nazwar Nazarudin, NIM 224. Saya Marhamah, NIM 210. Nama saya Hendri Susilo, NIM 197 dari kelompok 9. Baik, selanjutnya materi terkait dengan gathering dan mendokumentasikan bukti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pertimbangan pada saat penyimpanan. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, apakah sebagian dari bukti tunduk pada hak istimewa, baik hak istimewa produk kerja pengacara atau hak istimewa pengacara klien. Dan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab menyimpan bukti dan sampai berapa lama. Nah, bukti yang dikumpulkan atau dibuat selama penyelidikan tunduk pada hak istimewa adalah masalah hukum yang sering tidak dapat diprediksi dengan pasti. Harapan hak istimewa sering diterapkan dalam surat retensi penyidik akuntansi forensik. Jika hak istimewa direnungkan, praktik kehati-hatian menjelaskan dalam surat bahwa yang pertama, penasihat akan mengarahkan dan mengawasi pekerjaan penyidik akuntansi forensik. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk menganalisis atau meringkas temuan penyelidikan dieksekusi atas arahan penasihat untuk digunakan oleh penasihat dalam memberi nasihat hukum kepada klien. Dan yang ketiga, minta nasihat dan klien menandatangani surat penyimpanan tersebut. Nah, yang dimaksud hak istimewa akan berlaku. Yang pertama, anggota tim akuntansi forensik tidak boleh mengungkapkan informasi kepada orang lain dan tidak memiliki peran dalam perikatan tersebut, dan tidak boleh mendiskusikan masalah tersebut dengan personel klien tanpa izin dari penasihat, atau harus meresmikan harapan mereka bahwa materi memiliki hak istimewa dengan merekam legenda yang sesuai pada setiap dokumen pada saat pembuatannya. Yang kedua yaitu mencatat pertimbangan penyimpanan dokumen. Bidang ini merupakan bidang yang kompleks dan hendaknya dibicarakan dengan penasihat. Ada beberapa pertimbangan mengenai hal tersebut, yaitu biasanya dalam kegiatan bisnis biasa, transaksi itu dilakukan, divisi diperoleh atau dijual, sistem akuntansi dimodifikasi, diperbarui atau diganti, dan perkiraan diubah saat informasi baru tersedia. Semua hal itu mungkin relevan untuk memelihara bukti elektronik yang ada dalam sistem akuntansi perusahaan. Pada awal perikatan, mungkin tepat untuk mempertimbangkan apakah penyidik akuntansi forensik akan bertanggung jawab untuk menyimpan catatan karena akan bertanggung jawab untuk menyimpan catatan karena catatan tersebut ada pada saat tertentu untuk kepentingan perusahaan dan tim investigasi. Nah, jika demikian, tepatnya dokumen apa dan untuk berapa lama dokumen tersebut harus disimpan. Praktik penyimpanan dokumen mewakili area yang kompleks, dan konsultasikan dengan penasihat dalam hal ini untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan dan semua hukum serta peraturan yang berlaku. Biasanya ada banyak sekali file kertas dan file komputer yang dibuat untuk ditinjau selama investigasi, dan mungkin memberatkan untuk menyimpan setiap dokumen dan file elektronik tersebut. Yang ketiga yaitu pertimbangan perencanaan. Pembuatan rencana tertulis untuk pengumpulan dokumen merupakan alat yang sangat baik untuk memfokuskan upaya tim investigasi pada materi yang mungkin paling relevan. Di akhir investigasi, rencana ini akan berfungsi untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup investigasi terkait dokumen yang dicari sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan metode ini juga membantu menghindari pendekatan bumi hangus yang mengakibatkan akumulasi koleksi catatan yang sangat luas atau jenis catatan yang berbeda di lokasi yang berbeda juga dari aksi yang berbeda. Dalam beberapa keadaan, penyidik akuntansi forensik mungkin secara sah mengambil pendekatan ini, tetapi harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih terfokus di awal. Yang keempat yaitu membuat rantai perencanaan. Rantai pengawasan memiliki tujuan untuk menetapkan dari saat bukti dikumpulkan hingga saat penyampaiannya ke pengadilan atau mungkin ke badan pengatur yang telah diawetkan
dengan benar dari perubahan atau kerusakan dan dengan demikian tetap dipertahankan. Sebelum mengumpulkan bukti apapun, penyidik akuntansi forensik harus mempertimbangkan dengan penasihat dan klien tingkat pencatatan terperinci yang diperlukan untuk menetapkan lacak balak atas bukti tersebut. Membuat catatan tertulis yang mengidentifikasi item bukti, memberitahu di mana barang itu ditemukan, menunjukkan kuantitasnya, misalnya jumlah halaman dalam dokumen, dan memberi nomor kontrol merupakan prosedur penting dalam menetapkan lacak balak. Hampir semua bukti yang dikumpulkan secara fisik oleh penyidik akuntansi forensik adalah dalam bentuk dokumen daripada bukti fisik lainnya seperti sidik jari. Nah, setiap bukti harus diberi kode sehingga lokasi penemuannya oleh penyidik akuntansi forensik dapat ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bukti yang dibuat oleh pemeriksa akuntansi forensik. Yang pertama di sini ada kertas kerja. Nah, setelah investigasi, tim akuntansi forensik kemungkinan besar akan menghasilkan analisis dan ringkasan dari materi faktual yang ditemukan. Untuk analisis dan ringkasan tersebut, kemungkinan besar akan menjadi dasar kesaksian jika litigasi untuk memulihkan kerugian dimulai. Jika litigasi diajukan terhadap perusahaan seperti dalam gugatan perwakilan kelompok, atau jika ada diinstruksikan untuk diperiksa oleh hukum untuk memproduksinya untuk pengaturan atau otoritas lain. Praktik analisis referensi silang ke sumber informasi sangat penting dan seringkali dilakukan dengan mudah dengan mencatat nomor batch dan dari dokumen yang datanya diambil sesuai dengan persyaratan penyimpanan dokumen yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada laporan. Memberikan laporan tertulis tidak selalu diperlukan dalam investigasi. Menambahkan waktu dan biaya yang substansial, laporan tertulis mungkin diperlukan atau mungkin tidak diperlukan, tergantung pada keadaan. Selanjutnya tentang bukti yang harus dikumpulkan dalam proses pelaksanaan investigasi. Yang pertama, pemeriksaan pemasok. Untuk pemeriksaan pemasok sendiri fokusnya pada aliran uang dari mana dan untuk tujuan apa uang tersebut. Yang biasanya mencangkup dari yang pertama, menyiapkan informasi pemasok dalam file induk perusahaan tentang sistem hutangnya, terus menyiapkan bukti kontrak, pesanan pembelian, faktur, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pemasok. Yang ketiga, yaitu hasil review kualitas vendor dan hasil catatan publik untuk memenuhi syarat-syarat vendor tersebut. Untuk bukti yang kedua, yaitu investigasi pelanggaran tentang undang-undang korupsi. Biasanya membutuhkan pengamatan terhadap pencairan dana dan wawancara. Bukti yang ketiga tentang investigasi isu-isu undang-undang mengenai tindakan tidak tepat. Biasanya membutuhkan informasi mengenai dokumen yang mendukung analisis pertukaran ekonomi dalam transaksi yang wajar. Jadi, kalau nanti melihat ada transaksi yang kurang wajar, itu mengarah pada isu-isu undang-undang mengenai tindakan yang kurang tepat. Yang keempat, mengenai penyalahgunaan oleh karyawan. Nah, di sini fokusnya pada dokumen dan catatan yang disimpan oleh karyawan dan informasi terkait gaya hidup karyawan. Yang kelima, mengenai investigasi tuduhan khusus. Di sini investigasi yang diperlukan sangat banyak dan sangat bervariasi. Oleh karena itu, tim investigasi harus mengembangkan rencana yang tepat untuk mengumpulkan bukti yang kemungkinan besar relevan untuk tuduhan-tuduhan khusus tersebut. Selanjutnya tentang bagaimana sih pertimbangan penting tentang dokumen dan kertas kerja dalam proses investigasi. Yang pertama yaitu dokumen yang asli itu harus ditandai dan diajukan secara terpisah. Dan dari dokumen yang asli tersebut harus terdapat salinan tersebut harus terpisah dan disimpan sehingga dokumen asli dapat direplikasi dan atau disalin. Selanjutnya,
Setiap menerima permintaan dari pihak ketiga terhadap kertas kerja, buatlah salinan terpisah dari dokumen yang dikirim atau buat indeks dokumen tersebut. Yang berikutnya yaitu setiap kertas kerja harus berdiri sendiri, di mana dalam artian kertas kerja tersebut harus dapat dipahami dan sehingga dapat mendukung laporan dan temuan investigasi. Yang kelima, kertas kerja itu harus disusun dari yang paling sederhana sampai yang paling detail, sehingga kertas kerja tersebut dapat mudah dipahami. Dalam penyusunan kertas kerja itu tidak diwajibkan rapi, tapi penyusunannya itu biasanya dapat dibaca dan dapat dipahami, sehingga penyusunan itu punya aturan yang lebih sehingga mudah dapat dipahami itu bisa dimulai dari yang paling sederhana sampai dengan kertas kerja yang paling detailnya. Selanjutnya, jika menemukan kekurangan pada kertas kerjanya, maka segera lakukan koreksi. Lakukan koreksinya pada saat itu juga. Dan saat melakukan investigasi, itu harus membutuhkan dokumen atau intensif yang dapat menghasilkan banyak kertas kerja. Dan terakhir, di akhir penugasan, luangkan waktunya untuk mengatur kertas kerjanya, sehingga kertas kerja tersusun dengan baik dan rapi. Terima kasih.